Ya, kali ini kita bagi tips tipis-tipis ya seputar review baterai dari keyless Honda. Ini untuk pergantiannya itu sebenarnya mudah. Ini bukan bahas pergantiannya, cuma review keawetan baterainya ya. Ini untuk caranya itu seperti di panduan bukunya. Ini kan kebetulan keyless Honda Jazz BK5. Ini cuma tinggal ditarik ke sini, tarik ke kanan, kemudian ditarik kuncinya, udah lepas kan. Kemudian sediakan koin seperti ini yang sisi-sisinya udah agak tumpul ya. Kemudian masukkan ke kain gini, terus kita geser kainnya. Nah ini kemudian udah lepas. Ini untuk baterainya itu udah beberapa ganti saya ini. Untuk review keawetan ya ini yang saya gunain. Kebetulan sebenarnya udah saya siapin barangnya, cuma hilang. Saya taruh di garasi itu hilang, jadi cuma ada ini doang. Untuk mereknya itu banyak. Ini tinggal ditarik lepas, sudah gini aja penggantiannya ya. Ini itu kodenya baterai keyless CR2032. Ini banyak dijual di toko. Untuk rentang harganya itu dari Rp2.000 sampai paling agak mahal itu Rp18.000. Tapi kalau misalnya Anda beli baterainya di dealer dan gantinya di dealer resmi itu agak lumayan mahal ya. Padahal ganti sendiri aja murah seperti ini. Cuma sediain koin terus direnggangin. Itu aja. Ini salah satu yang paling awet yang pernah saya pakai. Untuk bawaan Honda ya. Honda itu Panasonic made in Indonesia. Kemudian saya beli lagi itu Sony dan Renata, itu juga banyak di toko online. Tinggal beli aja, itu murah. Beberapa pasang itu cuma 20.000. Kalau yang Energizer ini 18.000, satunya 9.000-an. Yang ori ya, usahakan kalau beli baterai itu ori. Untuk PRC itu made in PRC itu Renata itu cuma bertahan 1 tahun. Kemudian untuk bawaan Honda Jazz itu sekitar 1,5 tahunan udah agak memble ya. Itu Panasonic mereknya. Pastikan ori. Panasonic ori itu sekitar 10.000-an ya. Jadi untuk yang ini tuh udah dari tahun kemarin, udah hampir 2 tahun. Jazznya kebetulan 2017. Kemudian pernah ganti Sony itu ternyata saya dapat yang palsu, terus saya ganti langsung ke ini. Ngepasin ini ternyata enak, awet, sampai sekarang masih nyala ya ini. Bukan iklan ya, tapi emang awet. Ini beli di toko pinggir jalan. Kebetulan lihat-lihat penasaran beli. Sebenarnya mau di review tapi secondnya dan beberapa merek lainnya udah kebuang, jadi ini aja gini aja. Ini untuk keyless Honda. Untuk pemasangannya sebenarnya juga gampang. Ini ngikutin panduan aja, cuma dimasukin udah selesai. Terus tinggal pasang, ditekan aja. Udah. Pastikan rapat dulu ya. Ini gini. Yang sininya kan ada sisi ujungnya ini cuma diselondopin dulu gini ya, kemudian baru ditekan nanti. Gini udah rapat, masukin kunci, selesai, bisa dipakai. Nah itu ada suara mobilnya ya. Jadi seperti itu aja. Baterainya hilang. Udah tak siapin mau bikin konten tentang mobil malah hilang. Ya sekian, semoga bermanfaat. Untuk kodenya seperti ini.
CR2032, harganya nggak mahal-mahal amat ya, di bawah 20.000 untuk satu bijinya. Ini mirip seperti baterai jam, bisa beli di toko jam juga yang agak lengkap. Entah aja baterai seperti ini, kemungkinan kalau toko jamnya besar itu dikasih baterai yang lumayan berkualitas. Jangan ambil stok lama, nggak akan awet. Karena kalau keseringan bongkar gini ininya, ini bisa agak rusak ya, agak slek kalau nggak diganjel. Jadi jangan sering-sering ganti, pastikan cari baterai yang awet. Untuk yang ini kebetulan head unit saya kan udah ganti, jadi ini nggak terpakai, ini juga bawaan. Ini kodenya 20 berapa gitu, lupa. Nah ini kodenya 2025 ya. Untuk bentuk mungkin agak mirip ya, tapi agak lebih kecil dikit dan lebih tipis. Untuk misal mendadak baterai habis di jalan, untuk sementara bisa ambil ini juga, agak lebih tipis ya, kemudian langsung ganti aja, diganjelin, agak diganjelin ya. Biasanya ada tandanya kalau mau habis baterainya, tanda kunci itu keyless, udah mau ganti, itu usahakan segera diganti aja, karena nanti bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya pas perjalanan jauh malah nggak bisa masuk dan nyalain susah. Biasanya dideketin di keylessnya, deketin kunci, ditempelin aja kalau baterainya habis. Kalau nggak masih mau nyala berarti minta ganti udah. Untuk rentang pergantiannya hampir 2 tahun baru ganti ya. Ini 2017 akhir, masuknya hampir 2018. Udah beberapa kali ganti baterai ini. Untuk yang paling awet ini ya, silakan yang mau ikutan, yang penting ori aja, pastikan ori dan stoknya baru ya. Expired date nya 31, produksinya 01/21/2021 ya. Sekian, semoga bermanfaat seputar pergantian baterai Jazz dan review baterainya. Untuk harga ya seperti itu, ada beberapa merek dari Sony, Panasonic, kemudian Energizer, Renata, Maxell, CMOS. Cari aja yang banyak di pasaran aja, yang merek aneh-aneh itu susah adanya di online ya. Jadi ya seperti ini pergantian baterai Jazz.